Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mengikuti ceramah umum yang insyaallah akan disampaikan oleh yang mulia guru kita bersama Tuku Taufikur Rahmi SI. Beliau merupakan pimpinan daya An-Nahdlatul. Pada pun kami memastikan bahwasanya salat Isya pada malam yang berbahagia ini sepanjang pukul 19:27 waktu Indonesia Barat. Untuk berwaktu kepada guru kami persilakan dengan segala hormat. Atas perhatian para jemaah kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى في آية أخرى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي في الحديث مستريح ومستراح منه. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah keyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah mempunyai alam semesta. Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik malam yang berbahagia ini. Semoga Allah akan memberikan kita peluang untuk senantiasa berada dalam hidayahnya dan mampu mendapatkan husnul khatimah kala ajal merenggut nyawa kita semua. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid Jami Lancanggarang Kota Senawe, yang seharusnya pada malam yang berbahagia ini beliau yang mengisi kajian, namun karena ada halangan satu dan lain hal, beliau tidak bisa mengisi kajian sebagaimana mestinya. Diwakilkan kepada kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Yang kami hormati BKN keyakinan yang insya Allah kita doakan kepada Allah, semoga duduk kita malam ini akan menjadi duduk yang penuh barakah, yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena berada kita dalam majelis taklim, majelis ilmu. Malaikat semuanya hadir turun dari langit ke bumi melihat umat Muhammad yang hadir ke sebuah majelis ilmu, dan malaikat tersebut akan mengucapkan istighfar, pengampunan kepada kita semua yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak yang kami hormati, pada malam yang berbahagia ini ada sebuah hal yang menarik dan tertarik
yang bahwasanya kehidupan manusia ini tidak terlepas dari dua hal yang kontradiktif, dua hal yang kontroversi. Dari mulai kita bangun pagi, kita buka mata, saat kita melihat dunia, kita pasti akan dihadapkan dengan dua hal tersebut, di mana dua hal tersebut adalah yang baik dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Dua hal tersebut dihadirkan oleh Allah terhadap kehidupan manusia yang diwajibkan kepada kita untuk memilih salah satu di antaranya. Orang-orang yang punya kompetensi di bidang agama, orang-orang yang punya kemampuan untuk mencerna, mereka akan memilih yang baik, meninggalkan yang jahat. Mereka akan memilih yang benar, meninggalkan yang salah. Namun sangat banyak orang-orang yang sebalik daripada demikian. Mereka meninggalkan yang benar, memilih yang salah dalam kehidupannya. Itu merupakan sebuah kemestian yang tidak ada orang yang memilih di tengah. Lun handun tim pilih yang grup dan handun tim pilih yang ke. Tidak akan ada manusia yang bisa melakukan hal tersebut, kecuali mereka memang harus memilih salah satu di antara dua perkara tersebut. Yang selanjutnya, dalam kehidupan ini Allah berikan kita nyawa, Allah berikan kita kesempatan untuk hidup. Ada garis finish yang dinamakan dengan kematian. Sebagaimana yang kami bacakan dari surah Yunus ayat 49 tadinya, di mana Allah pernah berfirman kepada Rasulnya Muhammad, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, apa yang engkau katakan? La amliku li nafsi darra wa la naf'a illa ma syaa Allah." Ditafsirkan oleh Imam Asyuyuti, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, makna la amliku li nafsi darra adfa'uhu, engkau tidak mampu mencegah, engkau tidak mampu menjauhkan diri daripada kemudaratan, engkau tidak mampu menepis kemudaratan. Wala naf'a ajlibuhu, artinya engkau pula tidak mampu mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan faedah, illa masya Allah, kecuali sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah dalam lauhil mahfudnya. Yang selanjutnya Allah melanjutkan, likulli ummatin ajal, bagi setiap umat itu ada waktu tempo yang sudah ditentukan. Bagi setiap manusia itu yang bernyawa ada waktu yang sudah ditentukan dalam kehidupan mereka, yang dinamakan dengan ajalun musamma. Apa konsekuensinya? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tersebut, hari ini datang ajal kepada si A, maka ajal tersebut tidak akan didahulukan barang sedetik pun, dan tidak akan ditakhirkan oleh Allah barang sedetik pun. Arti ditentukan oleh Allah itu tiba, maka saat itulah berpisah kita dengan kehidupan dunia. Ini sebuah ayat yang menjadi penasihat bagi kita semua. Artinya sebuah kemestian, saya, Anda, dan kita semua, kullu nafsin za'iqatul maut, yang punya jiwa, yang punya nyawa akan merasakan kematian. Dan saat mati itu sudah ditetapkan oleh Allah, la yastakhiruna sa'ah, Allah tidak akan mentakhirkan waktu daripada janjinya. Lantas bagaimana konsekuensi setelah kita meninggal dunia? Ini yang menjadi pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Artinya kita paham dulu bahwa semua manusia akan dijadikan sebagai jenazah, akan meninggal dunia, akan mati menghadap Allah, akan berpisah dengan kenikmatan dunia ini. Satu
yang paling penting kita garis bawahi, kita akan menjadi jenazah dalam kehidupan ini. Bagaimana konsekuensi dan ketentuannya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kalau dalam Sahih Bukhari hadis nomor 6512 disampaikan bahwa dari Abi Qatadah bin Abi Rabi Al-Ansari, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu waktu Rasulullah itu berdiri dengan sahabatnya, murra alaihi bi janazah, lewat di depan Rasulullah, dilewatkan di depan Rasulullah seorang jenazah. Faqala, maka Rasulullah berkata, mustarih wa mustarah minhu. Jenazah yang lewat di depanku ini, jenazah yang lewat di depan kita ini merupakan pribadi yang mustarih, orang yang beristirahat, atau dan orang yang diistirahatkan darinya. Dua kalimat yang sangat singkat tetapi mengandung makna yang sangat padat, yang sangat luas. Inilah yang mengisi pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Qalu, berkata mereka sahabat, wa man mustarah minhu, apa itu, siapa itu orang yang beristirahat dan siapa itu orang yang diistirahatkan darinya? Perlu kami dijelaskan dan perlu penjelasan sehingga kami bisa memilih salah satu di antara keduanya. Rasul berkata, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustarih, orang-orang yang beristirahat adalah al-abdul mu'min, hamba-hamba yang beriman, yastarihu min nasabid dunia, mereka beristirahat dari nasabnya dunia, dari masyaqqahnya dunia, dari taatnya dunia, dari kepahitan kehidupan dunia, wa adaha, dan penyakitnya dunia, ila rahmatillah, kepada rahmat yang dijanjikan oleh Allah. Itu yang pertama. Apa makna nasab, Ustaz? Nasab itu, kalau menurut kamus, makna nasab, nasabit, makna nasabit menurut kamus adalah kesukaran, kepayahan, kepahitan, kepekikan. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang ingin beristirahat. Beliau, mereka beristirahat min nasabid dunia, dari nasabnya dunia. Ada satu waktu daripada nasab ini, Nabi Muhammad, beliau lelah dalam sebuah perjalanan atau lelah dalam sebuah peperangan. Tiba-tiba beliau berkata kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, keluarkan suara merdu. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk menghilangkan nasab. Apa itu nasab ya Rasulullah? Kata Bilal bin Rabah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, ta'ab. Apa makna ta'ab? Masyaqqah. Apa makna masyaqqah? Kesukaran yang mana kita berjalan dan berperang berhari-hari, lelah dan capek, maka hari ini keluarkan suara merdumu untuk menghilangkan nasab tersebut. Maka nasab di sini bisa diartikan kepayahan dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang beristirahat, pilihan pertama setelah meninggal dunia, karena kita dijadikan sebagai jenazah oleh Allah Ta'ala, satu pilihan yang pertama adalah orang-orang abdul mukmin, hamba yang beriman, yang akan beristirahat min nasabid dunia, beristirahat dari payah kehidupan dunia. Uronya, coba kita bayangkan bagaimana lelahnya kehidupan Nabi Allah, Nabi Muhammad. Beliau lahir dalam kondisi tidak punya ayah, sedih, bahkan kesedihan beliau terjelas saat Nabi Muhammad itu berangkat meminta kepada orang tua perempuannya, "Ma, ajak ziarah ke makam ayahanda tercinta." Kenapa? Pilu terasa saat melihat kawan-kawan yang lain bermain dengan orang tuanya, menyambut datang orang tuanya yang musafir. Nabi Muhammad sedih, diberikan cobaan oleh Allah saat lahir ke dunia, tidak punya seorang ayah. Pulang
Setiba di kota Abwa, beliau meninggal di bunda tercinta Aminah. Saat itu ditimpakan dengan musibah nasab dunia yang kita ceritakan tadi. 8 tahun meninggal paman tersayang, kakek tercinta tinggal dengan pamannya. Ada satu waktu beliau harus berangkat untuk merantau ke negeri Syam, yang mana beliau pernah berkata, pada adri ila maulidi, akankah saya bisa kembali ke tempat saya lahir? Itu cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Bahkan beliau bagian pernah berkendaraan dalam kondisi menangis, air mata menetes jatuh ke bumi. Itu merupakan nasab dunia. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Setelah beliau singkat cerita diangkat menjadi nabi, umur 40 tahun, beliau uzlah, beliau menyendiri di Gua Hira, menerima wahyu. Datang seorang malaikat, dalam pemahaman Waraqah bin Nawfal itu dinamakan dengan namus. Tiba-tiba Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, menggigil kedinginan, keluar keringatnya. Beliau turun lapor dan mengadu kepada Siti Khadijah. Apa yang beliau sampaikan? Tenang ya Rasulullah, tenang wahai kekasihku. Itu merupakan namus yang pernah datang kepada Nabi Allah Isa dulunya. Sekarang engkau tidur diselimuti, berselimut, pergi menemui Waraqah bin Nawfal. Itu cobaan saat beliau diangkat menjadi rasul. Apakah sudah usai, sudah kelar? Belum. Yang paling berat cobaan menuju kepada Nabi Muhammad berusia Wanda meninggal Khadijah, tempat beliau berpegang dalam kehidupan. Hartanya semua diberikan kepada Rasulullah untuk menjalankan fitrah agama Islam. Dia menikah, orangnya dia menikah, sehingga bukun li Khadijah, pak bukun nyompat, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, wahai Muhammad, Bandung Hardalum pilih lo. Siapa yang berkata? Khadijah. Saat Khadijah meninggal dunia, nasab, taat, masyakkah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala terhadap kehidupan Nabi Muhammad. Anak dunia meninggal Abu Talib. Apakah meninggalnya Abu Talib itu merupakan masyakkah dalam kehidupan Nabi Muhammad? Bagaimana tidak? Abu Talib mengira Nabi layaknya seperti anaknya sendiri, mencari tempat-tempat perniagaan, mencari tempat mencari rezeki kepada Nabi. Bahkan Abu Talib pernah berkata, ya wahai penduduk suku Quraisy, kafir Quraisy yang ada di kota Mekah ini, kalau engkau ingin membunuh Muhammad, maka siap tubuhku satu helai bulunya Muhammad jatuh, maka siap tubuhku menjadi tanah demi membela Muhammad. Anak sendiri hanya kudu Mudahidin itu berhadapan dengan misionaris, orang-orang yang ingin membunuh kita. Tiba-tiba dia melihat menyogah kadang kakak, dia pasti akan meninggalkan kita. Tapi Abu Talib pernah berkata, kalau satu helai bulu Muhammad jatuh, maka siap tubuhku menjadi tanah, berkalang tanah menjadi tanah. Itu yang disampaikan, dikeluarkan statement oleh Abu Talib. Di kemudian hari Abu Talib meninggal dunia. Wadai Abu Talib menalipa, wadai Khadijah meninggal dunia, terjadilah tahun masa embargo yang luar biasa. Ada sahabat yang dibakar tangannya dalam anyaman yang terbuat dari pelepah kurma. Kenapa? Karena menganut agama Muhammad. Ada seorang pemuda keluarga yang ditombak perutnya di depan Nabi Muhammad. Apa yang beliau sampaikan? Kita akan berjumpa kelak di yaumil qiyamah dalam surga di Allah. Sabar wahai keluarga Yasir. Ada anak kecil yang diusir dari rumahnya karena menganut agama Muhammad. Itu semua merupakan taat yang dirasakan oleh Nabi. Beliau berangkat pergi ke Palang Batu, singgah di kepala Nabi Muhammad. Badai pahudiraya binyaro, gendang pahudena, gendang batubuh Nabi. Badai dinantrolkannya kadang-kadang takut kalah. Tapi kemudian badai di abad itu batu-batu yang memang kasar. Roh dalam Nabi, kota Taif menjadi saksi.
ditimpakan dengan bebatuan, dilempari dengan pokok korma. Engkau Muhammad tidak kami undang, pulang engkau harus membawa imbalan. Di pedang pemuda yang sangat kekar tubuhnya, sehingga Nabi Muhammad dilempari pelan-pelan mengalir darahnya. Apa yang dirasakan oleh Nabi? Taat, masyaqqah, nasab dari kehidupan dunia. Semua uraian yang sudah kita sampaikan tadinya, saat Nabi menjelang hari Senin pada umurnya 63 tahun, tepatnya ajal merenggut nyawa, itulah datang dalam kehidupan Nabi mustari, beliau beristirahat. Aulia dan Anbiya menjadi pribadi yang beristirahat. Kenapa? Mereka berhenti daripada capeknya kehidupan dunia. Itulah pribadi yang terbaik. Dulu beliau di bawah lereng-lereng bukit berjalan memperjuangkan akidah Islam. Hari ini beliau diistirahatkan oleh Allah, beristirahat dari payahnya dunia. Maka kita tanyakan hari ini, apakah saya akan mendapatkan tipikal tersebut dalam kehidupan? Ustaz, golongan yang satunya lagi bagaimana? Disampaikan oleh Rasulullah, wa mustarah minhu al-abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad was-syajar wad-dawab. Golongan yang kedua, abdul fajir, hamba yang dilaknat, hamba yang murka, hamba yang dicelakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yastarihu minhu al-ibad. Mereka dari hamba tersebut akan beristirahat hamba-hamba yang lain. Artinya ngameninjai danyo adalah wade dengan pengumuman ke lingkuimu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali kehadiran Allah Jengku Abdul Ma'mun bin Fulan sekian assalamualaikum. Ada tetangga kita di kampung, dia berkata alhamdulillah. Mereka mengucapkan alhamdulillah, merasa lega. Kenapa? Wadende tapi kuliah gilanya. Tajam tahu Israel sekarang. Itu Israel sekarang kalau mereka mati termasuk dalam kategori yastarihu minhu al-ibad. Orang lain beristirahat dengan perginya mereka. Bagaimana bejatnya kehidupan mereka terhadap Palestina? Kita cerita sedikit menyangkut dengan negeri Palestina. Orang Israel itu bukan penduduk pribumi dari tanah Palestina. Dulu saat mereka Fir'aun lewat Laut Merah pernah singgah di Palestina. Yang selanjutnya dalam mitos kehidupan mereka seolah-olah dijanjikan, mitos, khayalan. Mereka berkhayal tanah Palestina itu merupakan ardul mi'ad yang dijanjikan kepada mereka. Kerajaan Nabi Allah Daud dulu diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Ada sebuah kerajaan singgahsana, Temple of Solomon, yang mereka asumsi, yang mereka bayangkan berada di bawah Masjidil Aqsa. Itulah yang menjadi landasan utama. Mitos tersebutlah yang menjadi pegangan orang Israel untuk merebut tanah Palestina. Sedangkan tanah Palestina itu bukan tanah mereka. Yahudi bukan penduduk asli dari tanah Palestina. Sedangkan Palestina merupakan tempatnya umat Islam dulu. Nabi Daud lahir di sana, Nabi Ismail lahir di sana, Nabi Sulaiman lahir di sana dan membangun kerajaan. Nabi yang tidak lahir di Palestina adalah Nabi Muhammad, lahirnya di Arab. Nabi Allah Ismail dihijrahkan ke dekat Ka'bah. Anak boleh dan bela Palestina. Apakah kita tidak sadar mereka sudah membantu kita untuk menjaga Masjidil Aqsa? Sampai kapanpun Masjidil Aqsa itu tidak akan hilang dari kehidupan sejarah Islam. Kenapa? Selama Al-Quran itu kekal, selama Al-Quran itu tetap bersuara, selama itu pula Masjidil Aqsa akan disebutkan dalam Al-Quran.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Bukankah Masjidil Aqsa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Bagaimana cara kalau kita tidak mau mengakui bahwa orang-orang Palestina itu membela, tidak hanya membela tempatnya saja, tapi membela sebuah bangunan punya kita semua umat Islam? Maka kita sebagai pemuda-pemuda Muslim punya beban moral untuk mendoakan mereka. Tidak mau kita berperang dengan orang Israel, doakan orang-orang yang ada di sana. Yang sudah meninggal dunia, Allah masukkan dalam kategori mustahil. Yang belum meninggal dunia, Allah berikan kekuatan untuk mereka untuk berjuang mempertahankan tempat kita. Dulu masa majunya Turki Utsmani, Sultan Hamid II, datang seorang jurnalis Yahudi yang bernama Theodor Herzl. Caranya ke hadapan Sultan Hamid II, apa yang dia minta? Wahai Sultan, wahai Raja, berikan sepetak tanah Palestina kepada kami orang Yahudi. Karena Sultan Hamid tahu bagaimana jahatnya orang Yahudi. Beliau potong kompas, tidak mau memberikannya. Tapi singkat cerita, satu waktu hadir malapetaka yang sangat luar biasa terhadap kehidupan Islam. Saat kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk ditumbangkan Turki Utsmani, sehingga bangkitlah Zionis Israel merebut tanah Palestina dari genggaman orang-orang Islam pada waktu itu. Saat itulah mereka panggil semua orang-orang Yahudi dari belahan dunia manapun sehingga bisa berdiam diri menetap di sana. Orang Yahudi itu unik, Pak. Yahudi itu bukan mereka suku, mereka agama. Beda dengan kita. Ada yang orang Islam suku Aceh, ada orang Islam suku Bugis, suku Batak. Tapi kalau orang Yahudi, mereka suku, mereka agama. Tidak mereka. Oh, sedangkan yang lain, Ustaz, ada orang-orang misalkan seperti orang Barat yang membantu Israel itu. Dalam pemahaman orang Israel itu merupakan domba-domba sesat, keledai tunggal yang akan mereka tunggangi untuk tercapainya tujuan. Walaupun belum nampak jelas, dan itu yang dipraktikkan oleh orang-orang Israel. Mereka kuat, mereka mampu berdiri tegak karena berpegang kepada mitos semata. Jadi kembali kepada topik, mereka itu orang-orang Israel yang kita ceritakan tadinya, kalau meninggal dunia maka membuat hati orang Palestina senang dan tentram. Berarti keberadaan mereka merupakan hamba-hamba yang celaka. Yang berikutnya, yasdari minhu al-bilad, akan istirahat dengan sebab pergi kita negeri-negeri, kota-kota, masa hidup wadegit kita lakukan, kebijakan kita tidak menguntungkan daerah tersebut. Karena memang yang punya dana aspirasi tapi makan fee, yang punya kebijakan tetapi menguntungkan kelompoknya dan golongannya sangat banyak. Saat mereka meninggal dunia, kota yang tempat mereka tinggali akan berkata alhamdulillah. Yang berikutnya, wasyaja, pohon akan beristirahat dengan sebab perginya kita. Wadaudina, tempat-tempat untuk menangkal banjir. Datang kita gundulkan hutan, kita ambil kayunya, sehingga kalau kita pergi meninggalkan dunia, maka tumbuhan tersebut akan berkata alhamdulillah. Yang terakhir, wadawa, binatang, lagi kehidupan orang jahiliyah dulu. Ain makan itu tidak disembelih, ijo yubhar ke tidak dibayar. Hari ini kalau kita berperilaku seperti itu, maka yakinlah orang-orang akan mengucapkan alhamdulillah kalau kita kembali ke hadirat Allah. Dua hal tersebut, mustari dan mustarah minhu, kita akan memilih salah satu di antaranya.
maka ronyo Pak lun dari hino lun akan menjadi lun dalam kategori mustari Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang merasakan mustari, enaknya beristirahat layaknya Nabi Allah Adam, Nabi yang paling wafat dan sampornya yang paling berada di alam kubur, itulah Nabi Allah Adam. Apa yang beliau rasakan? Beliau sedang beristirahat. Kenapa? Sudah menjalankan segala aturan dan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berempuk pilihan yang pun leginanya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Junjung tinggi segala perintah Allah dan jauhilah segala larangannya. Manfaat tajak kenau hancur, tajak kedai hancur. Islam ini mempersempit gerak kita. Bukankah sudah disampaikan bahwa kehidupan dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan berkeyakinan Islam? Kita jalankan, kita lalui sebagaimana Nabi dulunya. Maka insya Allah kalau itu yang kita terapkan dalam kehidupan, pasti kita akan mendapatkan tipikal yang pertama. Yang kedua, kalau dalam kehidupan dunia ini kita tidak mau memilih haid dakutun head lagi headnya Nabi Allah Ibrahim, didik lama beliau sabar, beliau dimusuhi oleh ayahnya, beliau sabar. Nabi Nuh anaknya menjadi musuh bebuyutan dalam kehidupan beliau. Saat Nabi Nuh berkata kepada anaknya, sa'awi ila jabal ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah bersamaku. Sa'awi ila jabal yaqsimuni minal ma, kita akan pergi ke atas bukit. Berkata bersama ibundanya, wadayubi Nabi oleh anaknya, wahai ayahku, saya akan pergi ke atas bukit yang akan mampu menjauhkan diriku dari banjir yang kau sampaikan. Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, tidak. Taat tersebut menjadikan Nabi Nuh itu akan istirahat. Maka malamnya ada orang-orang di Masjid Jami ini juga ada yang tubuhnya tidak sehat. Kadang-kala wadai bijak jamaah anak sama lagi dulu pakai kendaraan yang sudah diedit seadanya. Beliau merangkak wudu. Setelah wudu beliau masuk dalam masjid untuk sholat beribadah. Kita yang melihat saja dan yang kalian cukup cukup lelah, bak dijak baju ibutun tubuh dengan kekurangannya, tapi mampu menjaga waktu sholat di tempat yang mulia ini. Itu lelahnya, musyaqqahnya, taatnya. Nanti saat dia meninggal dunia akan menjadi pribadi yang mustahil. Panggang dari api, kita tidak akan bisa mendapatkan tipikal mustahil menyorongnya pada deadhead. Nabajuk keluhan, hai jemaah. Nabajuk cobaan, tinggalkan sholat. Ada sedikit cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ibadah kita sudah bicara. Dulu saat banyak harta, saat itu ibadah kita kuat. Saat diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, maka kemudian gada. Maka kalau kita ingin mendapatkan tipikal yang pertama, lalui semua cobaan yang pernah diberikan oleh Allah Ta'ala, yang kemudian akan mendapatkan titel mustari. Siapa lagi yang menjadi contoh mustarah minhu? Abu Lahab. Wadde sampornya ukuran Abu Lahab itu baunya luar biasa, sama seperti Mustafa Kemal Atatürk yang tidak mau diterima oleh bumi. Saat meninggal dunia mereka, sangat banyak orang-orang yang berkata alhamdulillah. Kenapa? Saat hidup tidak pernah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Abu Lahab bukan dari rela agama umat Islam, mencegah Nabi Muhammad, mengembargo umat Islam pada waktu itu, membojok Nabi, menghina Nabi, mencaci maki Nabi, sehingga saat meninggal dunia, siapa yang tidak senang dengan matinya Abu Lahab? Dalam cerita
kita cerita juga tipikal Fir'aun. Itim bukan merawat ketuhan. Wade merumpok mau Islam, wade merumpok dengan orang-orang yang beriman kepada Musa. Apa yang dia sampaikan? Pisahkan kepalanya dengan tubuh, sehingga teriris hatinya Nabi Allah Musa. Dan wade meninggal Fir'aun, sangat banyak orang yang berkata, bahkan malaikat ikut senang terhadap matinya Fir'aun. Kenapa? Tingkah bejatnya kepala tangguh bahkan mengakui diri sebagai Tuhan. Maka menyuruh di akhir paparan singkat, dalam waktu yang sangat singkat ini, coba kita bayangkan, akankah kita termasuk dalam kategori mustari yang akan beristirahat seperti Nabi Muhammad, yang akan beristirahat seperti para anbiya lainnya, yang akan beristirahat seperti para aulia lainnya, ataukah kita termasuk dalam pribadi orang-orang yang orang lain beristirahat karena kita? Di antara dua tersebut, yang mana yang terbaik Ustaz? Mustari itu merupakan pilihan terbaik. Kalau kita ingin menjadi mustari, maka siaplah disengat oleh lebah demi merasakan indahnya istirahat di kemudian hari. Semoga semua yang kita akan melalui capek kehidupan dunia dan kemudian hari akan termasuk dalam kategori mustari. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang